Hai semuanya, pada video kali ini saya mau ngasih trik edit baru lagi nih, yaitu membuat video grid transition. Jujur sebenarnya bingung banget mau ngejelasin langkah-langkah editnya, tapi semoga saja deh penjelasan saya bisa diterima dan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelasin nantinya. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya contohkan memakai 4 video yang berbeda. Selanjutnya bisa diimport dulu ke Filmora-nya, kemudian untuk posisi di timeline-nya seperti ini. Nah, sebelum lanjut tentunya kita bisa trim dulu masing-masing videonya ini. Bisa di bagian depan atau di bagian belakang, tinggal disesuaikan saja. Kalau sudah, sekarang saya akan tunjukin langkah-langkah editnya. Langkah pertama, perkecil ukuran masing-masing videonya. Jadi di sini kita akan buat split screen secara manual, biar keempatnya ini bisa terlihat dalam satu layar. Jadi kita akan scale satu persatu dan menyesuaikan posisinya. Mungkin kita bisa mulai dari video di layar paling bawah, dan biar terlihat kita bisa hide dulu video lain di atasnya. Kita mulai dari sini. Double klik dulu, lalu cari transform, kemudian scale ukurannya menjadi 50%. Setelah itu, dari sini kita posisikan di salah satu sudut layarnya. Saya tempatkan di sini. Kemudian dengan cara yang sama, kita bisa lanjutkan pada video kedua, ketiga, dan keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di unhide dulu. Nah, ini sudah tampilannya jadi seperti ini. Sekarang kita bisa lanjutkan ke langkah yang kedua yang mungkin agak menjelimet, tapi teman-teman harus paham dulu di sini biar nanti bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi di sini ada 3 hal yang mesti diperhatikan dulu. Yang pertama, kita akan buat masing-masing video tampil secara bergantian. Tampil di sini maksudnya di play ya, bukan pause. Yang kedua, kita akan tentukan durasi masing-masing video pada saat tampil, termasuk durasi dengan motion zoom in, zoom out-nya nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan buat ketiga video lainnya freeze atau pause ketika salah satu videonya tampil. Nah, bisa dibilang langkah kedua ini sebenarnya lebih ke perencanaan dari apa yang akan kita lakukan di langkah ketiga atau langkah terakhirnya nanti. Lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan saja ya. Jadi menyesuaikan dengan posisi videonya di timeline, saya akan urutkan saja seperti ini. Video paling bawah akan tampil paling pertama, baru setelahnya 3 video di atasnya tampil secara bergantian. Kita mulai dari video yang paling bawah atau yang pertama. Dengan kata lain, video ini yang akan muncul di bagian awal. Jadi video ini akan saya tampilkan full screen terlebih dahulu, kemudian dengan motion zoom out-nya. Nah, dari rencana yang saya buat untuk video yang pertama ini, saya putuskan memakai durasi 3 detik pada saat tampil full screen dan memakai 2 detik pada saat dengan motion zoom out-nya. Jadi totalnya menjadi 5 detik. Jadi pada video ini saya akan cari posisi di detik 5. Posisinya di sini. Sekarang untuk video kedua, ketiga, keempat, pindah dulu dimulai di posisi ini. Kalau sudah, pada frame paling awal di masing-masing kita akan freeze. Jadi kita bisa pergi saja ke speed dan klik freeze frame. Nah, di sini kebetulan durasi freeze sudah 5 detik. Kalau sudah ketiganya, kita bisa balikin lagi ke posisi paling depan atau paling awal. Ini artinya ketika video pertama tampil, ketiga video lainnya dalam posisi freeze. Dan di video pertama pada detik kelima ini juga bisa kita freeze biar nanti pada saat video kedua tampil, video pertamanya ini dalam kondisi freeze. Nah, kita lanjut sekarang ke video yang kedua, ketiga, dan keempat. Bedanya dengan video pertama barusan, ketiga video ini akan dimulai dengan motion zoom in dulu, baru kemudian tampil full screen, kemudian balik dengan motion zoom out. Patokan durasinya saya akan samakan dengan video pertama tadi. Pada video kedua,
akan tampil selama 7 detik, karena 2 detiknya saat dengan motion zoom in, 3 detiknya saat tampil full screen, dan 2 detiknya lagi saat dengan motion zoom out. Jadi kita tinggal cari posisi video kedua di detik ke-7, atau kalau kita hitung dari bagian awal, kita bisa cari posisi di detik ke-12. Karena yang pertama tadi posisinya sampai 5 detik. Jadi posisinya di sini, sekalian kita freeze juga, karena dari sini video ketiganya akan tampil. Nah, kalau video kedua sudah, video lainnya bisa kita sesuaikan lagi durasi freeze-nya. Kemudian pada video ketiga dan keempat, caranya sama dengan video kedua, yang akan tampil selama 7 detik, jadi tinggal sesuaikan saja seperti tadi. Nah, ini sudah selesai, kita bisa cek dan sesuaikan lagi durasi freeze di video lainnya. Dan di bagian akhirnya, keempat videonya tampil normal bersamaan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dari sini keempat videonya sudah tampil secara bergantian, dan pada saat salah satu tampil, ketiga video lainnya sudah di freeze atau kita pause. Nah, sampai di sini kita perlu ekspor dulu, baru kemudian bisa lanjut ke langkah ketiga atau langkah yang terakhir. Kalau ekspornya sudah selesai, hapus semuanya dulu, baru kemudian import, dan kita bisa preview sebentar. Nah, di bagian sini, ketika keempatnya tampil bersamaan, kita bisa split saja. Kemudian potongan pertamanya ini, mungkin teman-teman sudah bisa nebak. Lagi-lagi saya akan mainkan dengan tool crop dan pan and zoom. Kalau kalian sudah nonton video saya sebelumnya mengenai crop, pan and zoom ini, di sini pasti teman-teman lebih cepat paham ya. Seperti yang saya bilang tadi, awalnya kita akan tampilkan video pertama ini dulu, yaitu dari tampilan full screen. Jadi di sini kita crop dulu di area video pertama seperti ini. Nah, pada tampilan video pertama yang full screen seperti ini, yang sudah kita tentukan dengan durasi 3 detik, jadi maju saja 3 detik, kemudian split. Lanjut di potongan kedua, kita ke crop lagi, lalu ke pan and zoom, kemudian atur endpointnya kembali ke layar normal. Nah, sampai di sini kita bisa maju 2 detik, karena untuk motion zoom out-nya tadi sudah kita tentukan berdurasi 2 detik. Jadi split lagi di sini. Kemudian lanjut di potongan ketiga, masuk lagi ke crop di pan and zoom. Kita akan buat motion zoom in ke video kedua seperti ini, lalu maju 2 detik dan split di sini untuk durasi zoom in-nya. Lanjut di potongan keempat, kita ke crop lagi. Di pan and zoom, kita swap motionnya dan pilih crop. Kemudian maju 3 detik untuk tampilan full screen video kedua. Dan di potongan berikutnya, buat zoom out lagi ke tampilan normal. Jadi begitu saja seterusnya, menyesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan di langkah kedua tadi. Dan ini dia hasil akhir video grid transitionnya. Semoga saja penjelasan saya bisa teman-teman pahami ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas.
karena saya sendiri juga sadar bingung banget mau ngejelasinnya gimana. Bantu like dan share videonya kalau memang bermanfaat, dan jangan lupa juga tinggalkan pendapat, kritik, dan saran di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah nonton, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.